Hai, welcome back to my channel. Aku Steven Adrian. Aku adalah seorang apoteker. Hari ini akan kembali untuk membahas sebuah produk yang menurutku rodok kontroversial. Oke, baik secara marketing, secara klaim ini rada kontroversial menurutku gitu loh. Dan nanti kita akan bahas. Tapi pertama-tama aku udah mulai rajin gak sih uploadnya gitu. Jadi aku mulai rekaman lagi. Kita mulai pelan-pelan akan aku lebih rajin upload. Kemudian rambutku nggak jelas ya, jadi jangan di komen rambutku nggak jelas karena aku habis smoothing gitu. Jadi ini dalam proses yang nggak jelas, nanti akan aku potong rambut. Oke, out of topic, kita akan masuk, yaitu produknya adalah apa? Tahu nggak ini? Ini adalah Slurp Laboratories Niacid. Nah, jadi Slurp Laboratories ini merupakan suatu perusahaan yang somehow nggak tahu kenapa caranya dia tuh muncul terus di Instagramku. Aku nggak tahu kenapa, kayak dikit-dikit Slurp Laboratories. Padahal aku lo nggak tahu Slurp Laboratories itu apa, nggak pernah beli produknya. Terus ini kok bisa muncul terus, kenapa gitu. Dan menurutku nih klaimnya rada kontroversial. Bahkan di komentar banyak orang komentar di postnya juga tuh yang kayak, kamu boleh tak klaim kayak gitu gitu loh. Jadi kenapa kok kontroversial? Oke, yang pertama dia ngomong adalah reduce acne scars. Nah, mungkin di suatu bahasa Inggris bekas jerawat. Oke, kita bisa ngomong acne scars, bisa dark spot, bisa red spot, dan bisa acne scars yang atropik ya. Jadi kan tetap dalam suatu nama yang acne scars gitu loh. Tapi orang kalau misalnya ngomong adalah untuk mengurangi dark spot, untuk mengurangi erythema, atau untuk mencerahkan kulit, ada juga untuk mengurangi bekas jerawat atau bopeng gitu loh. Dan dia ini menggunakan term acne scars yang dia ngomong untuk bopeng gitu loh. Yang menurutku itu cukup ekstrim sih, dan bahkan dia juga nyantumin kok video perubahannya. Kalau kamu lihat di websitenya, coba kamu lihat ini, kelihatan nggak? Halus loh. Jadi menurutku klaimnya luar biasa nggak sih? Kemudian tapi di satu klaim yang lain dia tuh juga ngomong bisa untuk mengurangi mencegah terbentuknya jerawat, kemudian mengurangi post inflammatory hyperpigmentation dan post inflammatory erythema. Kemudian di sini juga dia tuh bisa untuk mengembalikan skin barrier kulit gitu loh. Jadi klaimnya sebenarnya bagus-bagus aja sih, cuma akan aku jelaskan ini kayak gimana gitu loh untuk klaimnya seperti itu. Nah, karena aku sendiri juga rada penasaran ya, aku lihat kayak klaimnya gini ya, terus aku lihat orang-orang kok kayak banyak yang berdebat dengan adminnya Slurp Laboratories gitu loh. Adminnya coba berdebat gitu. Aku pikir kayak ya lucu-lucu. Oke, mari kita beli. Aku beli akhirnya, aku beli yang ukuran 20 mili. Kenapa? Karena harganya lumayan mahal ya. 20 mili 250.000. Air banget gini, jadi menurutku harganya lumayan mahal, makanya aku beli dulu yang 20 mili, takut nggak cocok. Oke, sekarang aku akan mulai bahas ingredients listnya. Oke, jadi aku akan membahas ingredients listnya, jadi aku udah rekaman dan aku merasa itu terlalu panjang gitu loh. Jadi sekarang akan aku sedikit potong-potong informasinya, nggak apa-apa lah ya, supaya tidak terlalu panjang dibandingkan kalian tidur dengan penjelasanku kan. Oke, yang pertama adalah Galactomyces Fine Infiltrate nomor 1, GFF. Itu merupakan patenan namanya Pitera dari SK2. Nah, kenapa kok banyak disukai gitu? Karena memang dari SK2 ini, Piteranya dia tuh ternyata memang bermanfaat gitu kan. Didapatkan dari fermentasi sake. Dan dia tuh memiliki kemampuan mainan utamanya di melanin ya. Jadi dia tuh mampu untuk mencerahkan kulit, membantu untuk menyamarkan noda-noda kehitaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia tuh memiliki kemampuan antiinflamasi. Oke, jadi udah ada banyak jurnal kok mencobakan ke sel-sel gitu. Jadi antiinflamasi. Dengan antiinflamasi, dia tuh mampu untuk mengurangi kemerahan pertama. Kemudian kalau misalnya ada oxidative stress, antiinflamasi dia tuh mampu untuk mencegah supaya tidak terlalu merusak kulit. Jadi memang ada kemampuan anti-agingnya juga, serta membantu untuk memulihkan skin barrier. Itulah kenapa kok GFF itu sangat disukai. Kemudian yang kedua ada butylene glycol, humectant ya, meningkat kelembapan di kulit. Ketiga adalah niacinamide. Oke, niacinamide di sini dia ngomongnya 4% konsentrasinya. 4% konsentrasi niacinamide menurutku merupakan sweet spot. Kenapa? Karena di 4% itu dia terbukti mampu untuk mencegah pembentukan jerawat. Oke. Kedua adalah dia dengan 4% sudah cukup, dari penelitian cukup untuk membantu mengurangi masalah hiperpigmentasi, dark spot. Oke, bekas jerawat kehitaman itu sudah cukup dengan menggunakan 4%. Dan dengan konsentrasi di bawah itu juga, dia itu niacinamide itu kan ada kemampuan anti-aging, kemudian ada kemampuan antioksidan, hydrating, soothing, calming, kemudian ada brightening, mengembalikan skin barrier, meregulasi produksi sebum, semua banyak banget manfaat dari niacinamide. Jadi main tembak itu bisa, karena enaknya niacinamide itu seperti itu. Dan dengan kamu
dia mempunyai kemampuan properti shooting, kemudian ada calmingnya, dia itu juga membantu untuk mengurangi post inflammatory erythema atau bekas jerawat kemerahan itu juga bisa dikurangi dengan menggunakan niacinamide. Kemudian adalah enaknya lagi adalah dia itu juga mampu untuk mencegah pembentukan jerawat. Oke, jadi sweet spotnya dari niacinamide itu enaknya. Skin barrier juga. Kemudian ada glycerin, kemudian ada 1,2 hexanediol pengawet. Kemudian ada anis fruit extract. Nah, anis ini aku udah lihat tadi. Ada yang ngomong sebagai komponen fragrance, tapi ada yang ngomong juga ekstraknya ada kemampuan antiinflamasinya. Jadi kita ngomong, oke, dia memiliki kemampuan antiinflamasi dari anis fruit extract. Kemudian ada Scutellaria bicalensis root extract. Atau nama lainnya adalah skullcap. Nah, skullcap itu merupakan sebuah tumbuhan yang bisa dibilang sudah legenda. Karena dia tuh digunakan di traditional Chinese medicine yang memiliki kemampuan tuh bagus banget. Senyawanya adalah bicalin markernya. Dia tuh memiliki kemampuan antiinflamasi serta dia tuh sangat soothing di kulit gitu loh. Jadi aku lihat kemampuan antiinflamasi dia tuh memang bagus banget sampai digunakan menjadi basis fondasi ingredients dari suatu merek skincare yang sangat terkenal, sangat mahal. Oke. Dicintai oleh salah satu founder, orang juga berpengaruh di dunia skincare, yaitu siapa? Dr. Barbara Sturm. Oke, jadi Barbara Sturm harga yang mahal seperti itu kebanyakan ada didasarkan di skullcap dan purslane. Terus dia jual harganya $400. Ya, but like it happens. Jadi ini ada skullcapnya juga. Kemudian ada tranexamic acid, merupakan sebuah bahan yang dia itu melanin inhibiting agent. Oke. Tapi di konsentrasi 5% tranexamic acid, lucunya adalah dia bisa mengurangi erythema. Bekas jerawat kemerahan bisa dikurangi juga dengan tranexamic acid pada konsentrasi 5% loh. Ada jurnalnya. Aku kayak, oh lucu ya, bisa ya. Kemudian dia juga bisa untuk membantu mengurangi pigmentasi, terutama bekas jerawat kehitaman gitu. Karena dia melanin inhibiting agent ya. Jadi bisa lah untuk mencegah pembentukan melanin pada kulit. Bagus juga. Kemudian ada snail secretion filtrate atau filtratnya siput, lendir siput. Nah, lendir siput itu juga merupakan suatu tren yang terkenal di Korea. Karena kan lendir siput tuh banyak senyawa peptide, asam amino, vitamin, itu kan banyak ya didapatkan dari lendir siput. Kemudian ada glycolic acidnya juga dari lendirnya siput. Nah, di Korea lendir siput tuh katanya bisa untuk mengurangi atau menghilangkan bopeng gitu loh. Banyak yang percaya seperti itu dan tren-trennya di YouTube maupun di TikTok juga ngomongnya bisa untuk menghilangkan bopeng gitu. Cuma memang dari jurnal backingan untuk bisa menghilangkan bopeng ini masih belum kuat karena memang rata-rata ya kamu belum bisa mengalahkan retinoids maupun AHA gitu kan ya. Glycolic acid yang memang terbukti mampu untuk mengurangi bopeng gitu. Jadi masih rada tanda tanya sih untuk itu. Cuma ya bolehlah digunakan. Kemudian ada Hamamelis virginiana extract witch hazel, kemampuan astringent, antiinflamasi. Kemudian ada pentasodium tetrakarboksimetil asetil hidroksipropil dipeptide 12. Sama ada pentasodium tetrakarboksimetil dipeptide 51. Nah, itu merupakan dua komponen yang jadi satu sebenarnya. Itu dua komponen jadi satu di bawah sebuah merek yaitu Melatrepane 5000. Nah, itu merupakan sebuah senyawa yang bisa membantu nge-push kemampuan brightening dari bahan-bahan lainnya. Oke. Jadi bahannya lumayan ya, lumayan ekstrim ngomongnya. Kemudian ada hyaluronic acid, kemudian ada willow bark extract, mampu untuk mengurangi jerawat ya, antiinflamasi. Kemudian juga dia itu ada kemampuan salisin ya, jadi ada sedikit eksfoliasi ringannya. Kemudian ada sodium guaiacylane. Nah, itu merupakan senyawa antiinflamasi juga. Jadi memang cukup kompleks ingredients listnya. Kamu lihat-lihat juga lucu-lucu gitu loh. Jadi tidak seperti layaknya ingredients list produk biasanya gitu. Rada advance lah ya formulanya. Oke kok. Kemudian kita akan mulai ke tekstur. Oke. Jadi teksturnya kayak air gini. Nah, aku lihat reviewnya YouTuber lain ngomongnya katanya kayak air. Aku pikir kayak oh ya enak kayak air, berarti kan kayak essence lain-lain ya aku punya kan ya, kayak fresh essence atau apa kan enak gitu. Bahkan essence-nya SK2 yang kayak air pun kan juga nyerapnya enak. Produk ini teksturnya kayak air. Kamu gini kan langsung tuang, langsung bener-bener. Jadi gini tuh langsung Nah, aku pikir kayak awalnya oh enak bisa kayak air gitu kan. Jadi ketika aku timpa juga nggak berat dipakai di pagi hari.
Sampailah aku sadar akan suatu hal setelah aku gunakan. Lihat entah, tidak nyerap. Dan ketika dia ini udah kering ya, coba aku tap terus lah ya. Akan dia ngomongnya kayak, pakailah mulai dari 3 dosis, 3 tetes, 5 tetes. Kemudian untuk dosis selanjutnya baru 1 pipet kamu pakai kok kayak pakai obat aja gitu kan. Gak apa-apa lah, kita coba. Aku langsung pakai 1 pipet lah, aku pakai semuka lah. Semuka kan ya, 1 pipet tuh langsung jeblak 1 muka gitu loh. Yang aku notice adalah ngojo 1 pipet, aku dipakai berapa tetes? Kelihatan enggak? Ini loh nggak nyerap cuy. Ini loh minyak, ini kayak stay di kulit. Dan aku berusaha tap-tap ini, gak nyerap-nyerap. Dan ini apa feelingnya dia itu malah lebih ke arah kayak oil gitu loh. Jadi tidak nyerap sempurna kayak layaknya essence pada umumnya gitu loh. Kalau misalnya essence yang lain itu kan kayak, oke, kita bandingkan sama essence yang lainnya aku punya. Ini fresh, kamu bisa lihat air kan, air. Nah, but like kalau misalnya aku ngomong adalah air tuh kayak gini loh. Ketika aku tap-tap ke kulit, oke, kelihatan after feel itu, kelihatan kan? Kalau ini langsung nyerap, tidak ada kesan gerisi-gerisinya, nggak ada langsung kayak ngeset sama kulit ini nggak. Ini minyaknya stay on top, aku nggak ngerti kenapa kok dia kagak nyerap-nyerap. Ini langsung nyerap loh, kelihatan tuh bedanya. Itu yang pertama. Jadi dari tekstur langsung throws me off. Aku nggak suka sama teksturnya. Aku pakai, aduh greasy, beneran nggak enak. Pakai pagi hari itu kayak, bahkan moisturizerku aja aku pakai ya di atasnya itu kagak nyerap-nyerap gitu loh. Terus aku akhirnya ya udah apa-apa lah, aku pakai hair dryer, aku tiup, pakai sunscreen, beda hasilnya gitu. Jadi malah aku jadi greasy seharian padahal aku udah pakai mattifying sunscreen. Jadi secara tekstur aku nggak suka. Nah kemudian kalau di aku bagaimana performa produknya gitulah. Oke, jadi yang pertama yang aku suka dari produk ini adalah apakah menghilangkan jerawat atau mencegah perbentukan jerawat? Iya, menurutku jadi pakai ini juga aku jadi tidak terlalu gampang jerawatan. Dan aku pakai produk ini selama pakai, aku nggak pernah keluar jerawat gitu. Which is oke, bagus lah ya nggak keluar jerawat. Kedua adalah apakah membantu untuk mengurangi hyperpigmentation ataupun erythema. Oke, jadi gini, pakai produk ini adalah aku notice pakai ini erythema kan niacinamide 4% ya. Pertama kali aku pakai jujur ada rasa panas-panasnya sedikit, ada rasa tinglingnya gitu loh. Karena memang ada niacinamide-nya. Yang mana aku biasanya niacinamide serum memang aku udah jarang pakai, terutama di pagi hari atau gimana. Karena memang aku pakai retinol dan menurutku udah cukup. Dan ketika aku menggunakan niacinamide somehow kadang-kadang memang aku ada rasa panas. Pakai ini memang cukup rasa rada-rada tingling sedikit. Agak merah sedikit, setelah itu kameranya langsung reda memang. Jadi tidak ada masalah. Kemudian untuk bekas jerawat kehitaman oke lah, dia lebih cepat pudarnya ketika aku ada masalah jerawat, lebih cepat pudarnya. Untuk masalah erythema, jujur saja aku tidak melihat perubahannya. Jadi aku tidak melihat perubahan dari erythema. Kemudian yang paling penting adalah the biggest question. Apakah mengurangi bopeng kak? Atau nggak usah mengurangi bopeng? Apakah menghaluskan tekstur bopeng nggak kak? Aku tidak mau menjelekkan Slurp ya. Maaf Slurp, jujur saja tidak ada perbedaan. Oke. Mungkin kenapa? Karena mungkin bisa dibilang bopengku tuh bopeng yang lama. Aku bukan bopeng yang sudah baru-baru bopeng. No. Bopengku umurnya udah 5 tahun. Jadi bisa dibilang bopengku udah lama umurnya. Dan aku tidak berharap dari sebuah serum seperti ini bisa untuk mengurangi bopengku yang udah lama ini menjadi halus. Mungkin kalau misalnya bopengmu masih benar-benar fresh, baru, mungkin bisa mengurangi terjadinya bopeng. Tapi ketika bopeng udah lama kayak punyaku, jujur saja aku tidak melihat tekstur sama sekali. Aku ngaca loh tiap hari. Aku kan ngetes ya kayak, mosok sih bopeng hilang. Aku ngaca tiap hari, pagi dan malam. Aku gini terus. Bopengku apakah berkurang? Aku lihat balem-balem, tak perhatiin kayak orang mau ngecek apa gitu loh. Jujur saja dari awal aku pakai ini kan berapa ya, 3 minggu. Ya hampir sebelum, mungkin kurang lama. Makanya efeknya tidak terlalu kelihatan, tapi jujur saja dalam 3 minggu aku nggak kelihatan apa-apa. Jadi kayak, nggak kita apa-apa ya perbedaannya. Jadi untuk masalah bopeng jujur saja aku tidak melihat perbedaan. Which is kinda sad. Kalau misalnya memang kelihatan ya aku bakal repurchase gitu loh. Meskipun teksturnya tidak enak bakal tak repurchase gitu loh. Tapi karena tidak kelihatan perbedaannya di bopeng, teksturnya aku nggak suka ya, I'm so sorry, I'm not gonna buy this again. Jadi adalah untuk conclusionnya, apakah produk ini live up to its claim? Apakah sesuai dengan klaimnya? Di aku sayangnya seperti aku udah bilang,
untuk Bopeng sayangnya di aku tidak ngefek gitu loh. Mungkin aku udah pernah buat video tentang Bopeng sebelumnya. Aku sudah pernah buat, mungkin nanti akan aku link di bawah. Cuma memang yang well proven ingredients itu rata-rata semuanya exfoliating, oke. Rata-rata semuanya exfoliating yang memang dia itu membantu untuk mempercepat regenerasi sel kulit. Menghilangkan sel kulit mati di atas, dikikis supaya cepat. Yang baru naik ke atas. Nah, itu supaya bisa menghaluskan Bopeng. Kalau hanya dengan serum seperti ini, sorry to say, maksudnya mungkin kurang bisa, atau kalaupun bisa mungkin efeknya bakal kalian pakainya lama banget berbotol-botol baru mungkin kelihatan efeknya. Jadi in overall for me, kalau misalnya kalian memang mencari yang untuk Bopeng atau apa, ya kalian mungkin cari yang produk lain ya. Dan kadang-kadang ya inilah the dark side of marketing beauty products, beauty companies adalah kadang-kadang ya berusaha untuk itu banget gitu loh, benar-benar mencari overclaimnya gitu. Aku mencari kata-kata supaya tidak menjatuhkan perusahaan gitu, karena aku di sini tidak mau menjatuhkan ya, aku nggak mau menjatuhkan, aku hanya review jujur baik dari sisi klaim science di belakangnya, tidak ada maksud menjatuhkan sama sekali dari pihaknya juga. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau apa ya aku sebenarnya mohon maaf, aku hanya review jujur kan di sini. Jadi aku juga beli, toh aku nggak dikirim, I pay this with my own money. Jadi ya begitu sih untuk secara keseluruhan. But like kalau untuk yang lainnya sih klaimnya aku setuju gitu ya, karena menghilangkan bekas jerawat kehitaman, sedikit mengurangi kemerahan mungkin hampir tidak kelihatan, but like nggak apa-apa. Mencegah terbentuknya jerawat juga itu kerasa gitu. Jadi but ya gitulah kurang lebihnya. So like sekian dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.